Saudara-saudariku, para pencinta insan, intisari Sabda Mingguan yang terkasih. Kembali lagi bersama saya, Pater Emmanuel Lelotalok CMF, dalam Renungan Insan Minggu Prapaskah pertama tahun A. Shalom dan salve. Tuhan pasti menolong kita agar kita mampu mencurahkan seluruh diri dalam masa Prapaskah ini, menyambut Paskah Kristus nan jaya. Yesus Adam baru yang taat pada kehendak Bapa, Maria Hawa baru yang meremukkan kepala iblis. Orang taat, dialah citra Allah, Selem Elohim sejati. Kejadian bab 1 ayat 27. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Roti, rezeki penting, sabda juga penting. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Rezeki mengenyangkan, sabda mencerahkan. Rezeki memuaskan rasa lapar, sabda menambah-nambah kebijaksanaan. Rezeki mengenyangkan diri dan menjamin kesejahteraan diri, sabda membuat kita semakin bijaksana, bahkan siap hadir untuk melayani Allah dalam diri sesama. Kasih kita diperluas,
sebagai citra Allah bukan saja berkecukupan, namun juga membuka hati seluas-luasnya untuk menolong memanusiawikan sesama. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan Allah kita jangan kita cobai. Apakah Tuhan mampu buat ini atau itu? Apakah kalau kita sembrono, Tuhan akan menghukum atau tidak? Apakah kalau bersaing dengan saudara kita, lantas Tuhan akan mendukung kita atau tidak? Janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan Allah adalah kesempurnaan yang harus dinikmati, bukan dicobai, seolah-olah Allah bisa dikalahkan oleh hal lain. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Mazmur bab 34 ayat 9. Citra Allah, berlindung pada Allah asal muasalnya, dan menikmati Allah sebagai segala-galanya yang tak terperikan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Allah pencipta, penyelamat, dan pengudus. Hanya padanyalah kita bersujud. Dari bakti kepadanya, Tuhan memberkati kita untuk mengabdi kepada kebaikan bersama. Mari saling menopang agar kita semakin pantas beranjak naik untuk mendekati takhta Allah. Citra Allah adalah pribadi yang datang dari Allah, untuk Allah, dan kembali kepada Allah sebagai asal muasal termulia, tertinggi. Citra Allah takkan berpaling dari Allah. Sering kita dikatai, lu sonde ada model. Maksudnya, Anda tidak ada model. Kelakuan kita tidak terpuji. Padahal ketika diciptakan, kita dikaruniai citra Allah. Namun ketika leluhur kita dan bahkan kita sendiri jatuh ke dalam dosa, kita mengingkari model penciptaan Imago Dei tersebut. Kita kehilangan model yang sesungguhnya karena terjerat model iblis. Akhirnya kita mengeluh, beta susonde jadi doi lai. Son ada model baru susonde jadi doi lai. Sudah kehilangan model yang asli, kita bahkan kehilangan segala-galanya, alias tidak berguna akibat tipu daya lawan. Lalu, apakah kita bisa kembali kepada citra Allah? Kapan kita pulih? Jasa Kristus, sang teladan ketaatan paling unggul, yang merendahkan dirinya, yang berpuasa 40 hari lamanya, yang dicobai iblis, namun tidak menyerah kepada janji palsu iblis. Ya, semuanya itu karena Yesus lebih taat kepada kehendak Bapa daripada tawaran omong kosong dari iblis. Itulah yang memulihkan model citra Allah kita. Ketaatan Kristuslah jaminan utama kepulihan kita. Dipadukan dengan kerendahan hati kita sendiri, mengakui segala kerapuhan kita, disempurnakan dengan ketaatan kita kepada Allah. Niscaya kita akan kembali lagi ke model yang sejati dan asali, citra Allah. Memiliki lagi model yang ori dan bermutu, yakni citra Allah yang adalah serupa dengan Allah sendiri dan baik serta mulia adanya.
ketaatan pada Allah bukanlah membuat kita menjadi robot atau ketaatan buta akan apa yang Allah mau, melainkan bahwa pilihan terbaik kita adalah setiap pilihan yang di dalamnya kita wajib menyertakan sabda kehendak Allah dalam setiap pengambilan keputusan. Menyertakan Allah dan kebijaksanaannya yang tak terperikan dalam setiap langkah yang kita pilih, pada setiap pikiran, perkataan, perbuatan, dan pemusatan diri dalam karya bakti kita. Adam dan Hawa leluhur kita hanyalah seumur jagung mengiyakan kehendak Allah. Ketaatan pada Allah lenyap begitu muncul godaan si iblis. Untunglah Tuhan Allah tidak sepenuhnya meninggalkan kita. Allah langsung berjanji bahwa ular akan diremukkan kepalanya oleh tumit perempuan dan keturunannya, Hawa baru, Maria. Ketaatan Yesus dan Bunda Maria pada kehendak Allah yang total telah mengembalikan harapan yang nyaris sirna. Harapan Allah akan manusia yang bakal mencapai kesempurnaannya dalam kasih, kuasa, dan kebahagiaan Allah sendiri. Ketidaktaatan Adam dan Hawa, Adam dan Hawa tidak taat, mengantar kita kepada dosa, kepalsuan, kemunduran, konflik, maut, duka cita tiada akhir, dan kebinasaan. Ketaatan Kristus dan Maria. Kristus yang taat bersama Maria mengantar kita pada rahmat, kekudusan, kebenaran, pertumbuhan, perdamaian, hidup, sukacita, dan kekekalan. Kristus Tuhan dan bundanya Maria adalah model ketaatan, mengantar kita kembali kepada citra Allah, gambaran Allah yang sebenarnya. Dan ketika bersama Allah, apakah yang kita takuti? Apakah yang kita cari lagi? Tuhan kuat, Tuhan sempurna. Para sahabat insan, Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria mendoakan. Amin.